Kalau kalian hidup di Indonesia pada era pertengahan 2000-an sampai 2014, kalian mustahil bisa menghindar dari pesona brand yang satu ini. Iklannya ada di mana-mana, nongol di stasiun TV nasional setiap hari dengan gaya yang sangat bombastis. Bintang iklannya nggak main-main, mulai dari Afgan yang nyanyi pakai HP layar sentuh, Ola Ramlan, Deddy Corbuzier, sampai aksi gila Master Limbat yang narik truk tronton cuma pakai HP. Dulu brand ini adalah primadona idaman bagi kaum budget pas-pasan. Tapi sekarang, anak Gen Z mungkin nggak pernah dengar namanya. Selamat datang di Sans Techno. Hari ini kita akan bernostalgia membedah sejarah raja ponsel lokal Indonesia. Dari era kejayaan HP TV analog bersinyal kembang kempis, sampai akhirnya hancur lebur di gilas raksasa dari Tiongkok. Mari kita bedah saga Mito Mobile. Mundur jauh ke tahun 2006, saat itu pasar ponsel Indonesia sedang dijajah secara mutlak oleh raksasa global seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. HP branded atau bermeret itu kualitasnya memang terjamin, tapi harganya sangat mahal buat mayoritas kantong masyarakat kita. Melihat celah pasar menengah ke bawah yang kehausan akan HP canggih tapi murah, seorang pengusaha bernama Jackson Lee mengambil langkah berani. Di bawah bendera PT Mahakarya Sukses Indonesia atau Mito Group, ia mendirikan salah satu pelopor ponsel brand lokal nasional pertama di Indonesia. Namanya adalah Mito. Target pasar Mito sejak hari pertama sangatlah jelas dan terukur. Mereka tidak mau capek-capek melawan Nokia di kelas premium. Mereka membidik masyarakat kelas menengah ke bawah, pekerja lapangan, dan anak sekolahan. Strategi yang dipakai Mito sangat brutal dan to the point. Filosofi mereka adalah kasih spesifikasi sebanyak mungkin, kasih desain fisik semewah mungkin, tapi jual dengan harga paling miring. Mito sadar mereka belum punya pabrik perakitan teknologi mandiri secanggih vendor luar negeri di awal kemunculannya, tapi mereka punya satu senjata rahasia yang terbukti sangat mematikan. Pemahaman absolut tentang apa yang paling disukai oleh kebiasaan orang Indonesia di era tersebut. Mito benar-benar mengerti isi kepala dan isi dompet orang Indonesia. Di akhir era 2000-an, hiburan paling gampang buat masyarakat kita adalah nonton televisi. Tapi kan nggak mungkin kita bawa TV tabung kemana-mana. Mito melihat celah emas ini. Mereka merilis fitur sakti yang nggak pernah kepikiran dibikin sama vendor raksasa macam Nokia atau Sony Ericsson. HP TV analog. Cukup narik antena teleskopik dari bodi HP, kalian sudah bisa nonton sinetron, pertandingan bola, atau acara musik dahsyat di mana saja secara gratis. Walaupun gambarnya sering buram, goyang, dan banyak semutnya kalau posisi antena kurang pas, fitur ini tetap laku keras. Tukang ojek, satpam, anak kosan, sampai ibu-ibu di pasar sangat memuja fitur ajaib ini. Lalu Mito menyelesaikan satu masalah besar lagi di Indonesia, perang tarif operator. Zaman itu, nelpon atau SMS beda operator itu harganya mahal banget. Nelpon dari Telkomsel ke Indosat rasanya kayak bakar uang. Akibatnya, orang Indonesia harus repot bawa dua HP kemana-mana. Mito datang jadi pahlawan dengan mempopulerkan HP dual SIM atau dua kartu yang standby bersamaan. Di saat HP branded masih pelit ngasih satu slot kartu, Mito memanjakan kaum budget pas-pasan. Satu slot buat kartu khusus internetan, satu slot lagi buat kartu khusus nelpon murah. Bahkan, Mito pernah nekat merilis HP dengan fitur 3 slot kartu SIM sekaligus. Pada awalnya, fitur dual SIM dan TV ini sering diledek sebagai HP Cina murahan oleh kaum pemuja brand global. Tapi faktanya, strategi ini bikin penjualan Mito meroket tajam dan mendistribusikan produknya secara merata sampai ke warung-warung pulsa di pelosok desa. Mito berhasil mengumpulkan modal yang sangat tebal dari penjualan feature phone berdengung kencang ini. Ketika badai sistem operasi berlogo robot hijau mulai masuk dan menjajah pasar Indonesia, Mito sudah berdiri di garis depan dengan senjata baru yang tidak kalah agresif. Memasuki tahun 2011 sampai 2014, angin perubahan bertiup sangat kencang.
Sistem operasi Android mulai meledak dan mengubah standar ponsel dunia. Layar keypad fisik perlahan ditinggalkan, dan semua orang tiba-tiba ingin punya smartphone berlayar sentuh. Sayangnya, di awal kemunculan tren ini, HP Android dari Samsung atau HTC harganya masih sangat mencekik leher. Disinilah Mito kembali melancarkan serangan mautnya. Mereka bergerak sangat cepat untuk mengadopsi OS robot hijau dan merilis lini smartphone Android murah meriah, salah satunya lewat Mito seri A. Strategi ini sangat jitu. Mito langsung menjadi pahlawan bagi anak-anak sekolahan, mahasiswa, dan orang-orang awam yang baru pertama kali hijrah dari HP feature phone ke ranah ponsel pintar, first-time smartphone user. Hanya dengan modal harga sejutaan atau bahkan ratusan ribu rupiah, masyarakat sudah bisa menikmati HP layar sentuh penuh. Dan yang paling krusial di era itu, HP Mito sudah bisa dipakai buat eksis di WhatsApp dan aplikasi chatting paling gaul yang sangat mendewakan gengsi, BBM, BlackBerry Messenger lintas platform. Top 3 penguasa Nusantara. Berkat manuver Android murah ini, Mito mencapai masa keemasannya di rentang tahun 2012 hingga 2014. Mereka bukan lagi sekedar brand alternatif yang dipandang sebelah mata. Menjelang akhir 2012, Mito secara resmi mencetak sejarah dengan menjadi salah satu dari top 3 vendor ponsel terbesar di Indonesia. Pertumbuhan pangsa pasar atau market share mereka sangat mengerikan. Modal perusahaan sedang tebal-tebalnya. Buktinya, promosi dan marketing mereka dilakukan secara brutal. Iklan Mito tayang di jam prime time televisi nasional setiap hari tiada henti. Saluran distribusinya pun sangat merata. Kalian bisa melihat spanduk kuning terang khas Mito terpasang di ruko pusat perbelanjaan elit ibu kota sampai ke konter pulsa kecil beratap seng di pinggiran desa. Mito berhasil membuktikan bahwa brand lokal Indonesia punya taring yang tajam untuk menguasai kandang sendiri. Tapi di balik kesuksesan masif dan gegap gempita iklan artis tersebut, fondasi bisnis Mito sebenarnya sangatlah rapuh. Sebuah badai raksasa dengan modal triliunan rupiah dari daratan Tiongkok sedang bersiap datang untuk menyapu bersih kerajaan ponsel lokal ini tanpa ampun. Masuk ke tahun 2014 ke atas, langit industri ponsel Indonesia mendadak gelap. Sebuah invasi besar-besaran datang dari daratan Tiongkok. Raksasa-raksasa baru yang kelaparan bernama Xiaomi, Oppo, dan Vivo mulai mendarat di tanah air. Mereka tidak cuma membawa HP murah, mereka membawa monster spesifikasi dengan harga yang tidak masuk akal, ditambah kualitas kamera yang jauh lebih jernih. Oppo dan Vivo membakar uang triliunan rupiah untuk memonopoli billboard jalanan dan menyewa semua artis papan atas. Sementara Xiaomi menghancurkan harga pasar dengan strategi jual kilat secara online. Disinilah kelemahan paling fatal dari Mito mulai terbongkar habis-habisan. Fakta pahitnya adalah Mito tidak benar-benar meracik dan menciptakan teknologi HP mereka sendiri dari nol. Model bisnis yang dipakai oleh Mito dan kebanyakan brand lokal lain saat itu adalah sistem OEM atau Original Equipment Manufacturer. Artinya, mereka murni berdagang. Mereka membeli HP polosan alias generik yang sudah dirakit massal oleh pabrik-pabrik di Shenzhen, Tiongkok. Lalu setibanya di Indonesia, HP polosan itu ditempel logo Mito, diganti casingnya sedikit, diisi aplikasi lokal, lalu dijual, rebranding. Mito tidak punya fasilitas Research and Development atau R&D, tim insinyur mandiri yang kuat untuk berinovasi menyaingi dunia. Nasib mereka 100% bergantung pada supplier pabrik di luar negeri. Ketika pabrik-pabrik komponen di Tiongkok itu mulai diserap dan dimonopoli oleh raksasa seperti Xiaomi atau BKK Group, Mito otomatis kehilangan akses ke perangkat keras murah yang berkualitas tinggi. Mito terjepit parah, modal marketing mereka kalah jauh, dan mereka tidak bisa lagi melakukan perang harga melawan brand China yang punya pabrik milik sendiri. Bencana ini diperparah dengan keluhan klasik pengguna di era smartphone, kualitas dan update software. Mito di era Android sering dikeluhkan karena kualitas rakitannya yang terasa ringkih dan memori internal yang sangat sempit. Namun dosa terbesar mereka ada di sistem operasi. HP Mito nyaris tidak pernah mendapatkan update OS Android. Beli pakai OS Jelly Bean, sampai HP-nya hancur pun OS-nya akan tetap Jelly Bean. Di era HP TV analog, software bawaan pabrik memang tidak masalah. Tapi di era smartphone, software yang tidak pernah diupdate akan membuat HP jadi cepat lemot,
Aplikasi sering tertutup sendiri atau crash dan ketinggalan zaman. Konsumen mulai frustasi dan perlahan-lahan meninggalkan sang raja lokal ini untuk beralih ke pelukan brand Tiongkok yang jauh lebih mulus dan bisa diandalkan. Memasuki rentang tahun 2016 ke atas, pasar smartphone Indonesia berubah menjadi arena gladiator yang sangat berdarah. Mito perlahan kehabisan napas. Hype mereka memudar, pangsa pasar mereka tergerus habis, dan mereka terlempar jauh dari daftar 5 besar penguasa smartphone di Nusantara. Bukan cuma Mito yang menderita. Brand lokal legendaris lainnya seperti Nexian, Evercost, dan Advan juga mengalami nasib serupa karena tak sanggup menahan gempuran raksasa asing. Saluran distribusi yang tadinya jadi kekuatan utama Mito perlahan runtuh. Etalase counter-counter HP di daerah yang dulu dipenuhi brosur kuning Mito, kini diganti paksa oleh dominasi logo raksasa asal Tiongkok. Pelajaran pahit industri teknologi. Kenapa raksasa lokal ini bisa tumbang? Jawabannya bukan semata-mata karena produk mereka jelek. Tumbangnya Mito memberikan pelajaran paling berharga bagi industri teknologi tanah air. Mito membuktikan bahwa mengerti selera pasar lokal saja tidaklah cukup. Di industri ponsel yang pergerakannya secepat kilat, sebuah perusahaan wajib punya teknologi buatan sendiri dan harus berinvestasi besar di bidang riset dan pengembangan atau R&D. Brand lokal yang model bisnisnya murni bergantung pada pabrik perakitan negara lain tanpa punya inovasi mandiri, pasti akan menemui jalan buntu saat terjadi perang harga global. Ironi sang raja lokal. Kini jejak kejayaan Mito Mobile di industri ponsel pintar nyaris tidak terdengar lagi. Ironi terbesarnya adalah brand yang dulu iklannya merajai jam utama layar kaca televisi nasional setiap hari ini, kini telah terlupakan oleh zaman. Anak Gen Z dan Gen Alpha zaman now mungkin mengira nama Mito hanyalah sebatas merek oven listrik, penanak nasi atau mesin cuci semata. Padahal di masa lalunya, Mito pernah menjadi raja jalanan yang sangat diidam-idamkan dan menguasai kantong jutaan masyarakat Indonesia. Selesai sudah nostalgia kita membedah sejarah jatuh bangunnya raja ponsel lokal Indonesia di Sans Techno. Dari zaman pamer antena buat nonton sinetron, sampai masa di mana BBM-an pakai layar sentuh murah jadi ajang gaul paling bergengsi di sekolah. Sekarang giliran kalian, para veteran gadget lokal, buat absen di kolom komentar. Coba ceritain, siapa di sini yang dulu pernah punya HP Mito? Kalian tim yang beli gara-gara pengen fitur TV gratisnya, atau korban iklan Master Limbat yang narik truk tronton? Jangan biarkan sejarah industri teknologi tanah air ini hilang begitu saja. Bantu channel ini terus meroket dengan menekan tombol like, share video nostalgia ini ke grup tongkrongan kalian, dan pastikan tombol subscribe sudah menyala. Tulis juga di bawah, brand lokal legendaris apalagi yang harus admin A bedah sejarahnya di video mendatang. Apakah Nexian, Evercost, atau si pelopor CDMA murah Asia Hidayah? Saya, admin A, pamit undur diri. Sans Techno, karena teknologi punya cerita. Mengenang masa lalu, memahami masa depan.